3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran yang beranggotakan Solihuddin, saya sendiri, ada Agus Setiawan, dan ada Ika Nur Latifah. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tertentu, pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau disebut juga dengan student-centered approach. Dan yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yang disebut juga dengan teacher-centered approach. Jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu teacher center atau berpusat pada guru dan student center atau berpusat pada siswa. Pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct interaction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, yang kedua ada pendekatan student center, yang berarti pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Sementara itu, pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman, praktek, dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Dan yang ketiga ada pendekatan deduktif. Keempat ada pendekatan induktif. Dan yang kelima ada pendekatan konsep. Dan yang keenam pendekatan proses. Dan yang ketujuh pendekatan open-ended. Dan yang kedelapan ada pendekatan scientific. Dan yang kesembilan pendekatan realistik. Dan yang terakhir ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal sebagai sebutan CTL. Contextual Teaching and Learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran yang mengaitkan konsep dengan situasi dunia nyata mereka. Pendekatan dan yang kedua saya ingin jelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa
yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Agus Setiawan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya tentang pendekatan deduktif. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan. Nah, berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Nah, pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Nah, contoh pendekatan deduktif misalnya ya seorang guru memberikan materi tentang volume balok kepada siswa. Nah, pada awal pembelajaran guru memberikan definisi dan konsep mengenai balok dan rumus volume balok. Nah, kemudian guru menerapkan rumus volume tersebut pada beberapa contoh soal. Nah, selanjutnya guru memberikan beberapa tugas kepada siswa yang sesuai contoh yang telah diberikan tugas ini kepada murid. Bertujuan untuk mengukur pemahaman murid mengenai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Nah, metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Beberapa contoh pembelajaran yang ada dengan pendekatan induktif adalah misalnya pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran penemuan. Oke, selanjutnya. Nah, yang kelima adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Nah, pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Nah, salah satu ciri-ciri suatu konsep adalah konsep memiliki gejala-gejala tertentu. Konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Konsep berbeda dalam isi dan luasnya. Konsep diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman. Yang terakhir, konsep yang benar membentuk pengertian. Nah, contohnya dari pendekatan konsep, misalnya siswa diberikan konsep-konsep atau metode tentang diferensial. Dalam hal ini, guru lebih memberikan konsep dan siswa dituntut untuk memahami lebih lanjut tentang materi yang diajarkan. Oke, yang keenam selanjutnya.
Nah, yang keenam, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan khusus, keterampilan proses. Nah, pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran, cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Mbak Ika. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Agustiawan tadi. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Pengertian dari open-ended atau soal terbuka adalah masalah atau soal yang dirancang yang bisa memiliki banyak jawaban yang benar. Pada aktivitasnya, pendekatan ini memiliki misi utama, yakni menekankan siswa agar tahu proses jawaban bisa didapat. Kemudian pelaksanaan yang bisa dilakukan pendekatan open-ended pada aktivitas pembelajaran adalah siswa bisa membuat metode dengan cara yang bervariasi ketika akan menjawab sebuah persoalan atau masalah. Dengan pendekatan ini, siswa bisa termotivasi untuk meningkatkan kapasitas berpikir mereka dengan jawaban dan penemuan yang baru. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan daya kreativitas siswa dan mindset dengan cara problem posing secara asinkron. Kemudian yang ke-8, pendekatan saintifik. Pendekatan ini merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa dapat dengan aktif membangun sebuah keterampilan pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Kemudian pendekatan ini tidak selalu bisa diterapkan dalam berbagai materi atau kondisi, karena pada prosesnya pendekatan ini harus terdapat nilai dan sifat yang telah tersusun matang. Pendekatan ini dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahap saintifik, yakni yang pertama itu mengamati. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Kemudian yang nomor 9, ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik atau RME, Realistic Mathematics Education, merupakan pendekatan yang berfokus pada hal yang nyata atau realistis untuk siswa. Pada pendekatan ini, siswa akan mengimplementasikan beberapa aktivitas yang dipusatkan pada keterampilan proses, diskusi, dan kerjasama. Lebih bagus lagi bila siswa bisa membuat argumen dengan siswa lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan belajar mandiri. Kemudian ketika pendekatan realistik dapat dilaksanakan, guru akan menjadi bimbingan dan siswa akan melakukan belajar secara mandiri dan aktif agar bisa berdiskusi dan menggolongkan jawaban yang benar serta bisa memahami berbagai sudut pandang siswa lainnya. Sumber yang bisa didapat dari pendekatan ini adalah masalah di kehidupan nyata, sehingga siswa dapat konstruksi konsep dan implementasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-10, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, and society STS atau pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat STM merupakan gabungan antara pendekatan konsep keterampilan proses GPSA, inquiry dan discovery serta pendekatan lingkungan.
Susilo 1999. Istilah sains teknologi masyarakat dalam bahasa Inggris disebut Science Technology Society. Science Technology Society and Environment atau sains teknologi lingkungan dan masyarakat, meskipun istilahnya banyak, namun sebenarnya intinya sama, yaitu environment, yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. Sains teknologi masyarakat merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STEM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Filosofi yang mendasari pendekatan STEM ini adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Mungkin jika ada pertanyaan